Halo semuanya, selamat datang di BDE episode ketiga. Oke, jadi hari ini kita syuting pada hari Jumat pukul 10, ya kan? Karena kita hari Jumat, bukan. Tema hari ini gua tuh pengen ngomongin bareng Elia soal pengalaman horor yang telah terjadi dalam kehidupan kita berdua. Paranormal experience. Maksudnya paranormal experience? Iya. Pokoknya masuknya itu ke paranormal experience. Jadi bukan hanya sekitaran kita aja, bukan apa yang kita alami, tapi cerita-cerita horor yang telah terjadi di sekitar lingkungan kita aja. Iya. Oke, jadi kita akan menceritakan Semuanya dimulai dari sekarang. Apa jadi yang cerita pertama dulu punya pengalaman sih yang sangat amat berkesan dalam kehidupan lu. Itu nggak berkesan ya maksudnya? Enggak, itu enggak berkesan. Yang pokoknya membekas lah istilahnya gitu, yang membekas teringat. Iya, aduh. Pokoknya yang teringat sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Ada sih ya satu kejadian yang buat gua tuh apa ya? Remember bedah. So fucking remember banget. Remember bedah pokoknya. Sampai sekarang lo masih ingat? Sampai sekarang. Bener-bener Kalau gua nggak ingat ingat, gua nggak cerita dong. Oh iya. Berarti sampai sekarang bener-bener ingat detail cerita seperti apa? Oke. Detailnya sampai gua inget tuh hujan tuh jam berapa. Oh lu ingat itu? Ingat itu. Habis itu gue inget emak gue lagi pasar. Gue tadi pengen ikut, nggak jadi. karena gue belum mandi kan. Terus akhirnya gue tidur lagi. Iya, karena besok gue sekolah. Horornya gimana? Jadi ke situ ya. Oke, lanjut. Let's get back to the topic. Jadi gimana? Oh, cerita. Jadi tuh awalnya gini ya. Ini serius ya? Ini serius. Horor. Serius. Jadi tuh awalnya gini, dari mana ya mulai? Oh ya, jadi tuh perkenalan ini, jadi abang gua itu setahun yang lalu, pokoknya ini kejadian setelah abang gua nikah. Itu lu ketika usia berapa? Baru setahun yang lalu. Oh, masih baru setahun. Masih baru ini masih. Masih hangat. Masih hangat. Hangat kayak hatiku. Air hangat. Serius lah ini. Horor. Ya pokoknya ini cerita tuh masih hangat banget. Jadi tuh awal mulanya itu sebenarnya pas di nikahan abang gua. Di nikahan abang gua. Jadi tuh pas di nikahan abang gua, keluarga besar gua kan datang semua kan, otomatis yang dari luar kota pada datang semua kan. Pasti dong. Otomatis gua itu nyewa rumah lagi buat. Oh, karena rumah lu yang rumah gue kan nggak cukup karena terlalu ramai ya. Nah, otomatis gue nyewa rumah lagi buat saudara-saudara gue gitu. Tempat tidur. Iya, pokoknya buat istirahat. Keluarga besar gue deh yang nggak cukup di rumah gue gitu. Nah, ini kejadiannya tuh mulai dari situ gitu. Jadi gue ini namanya tuan rumah kan. Gue tuan rumah, gue kayak ya gue nganterin kipas gitu kan. Oh, bantu-bantu. Gue nganterin barang ke sana ya kan. Itu jarak rumah lu yang asli sama rumah yang lu sewa itu deket, cuma beda sebelahan apa lagi? 7 rumah lah paling lah. Oh, jaraknya? Itu lumayan jauh. Rumah gue di sini, ini rumah dia di sini nih yang gue sewa. Jalan kakinya lumayan jauh dong. Iya lumayan. Nah terus jadi yang namanya gue bolak-balik terus. Itu gue ngerasa kayak di rumah itu emang kayak udah nggak enak gitu. Feeling gue udah nggak enak masuk ke rumah situ. Makanya gue bilang kan saudara gue ada yang mau ke atas. Jadi itu rumahnya tuh 2 lantai gitu. Saudara gue ada yang mau ke atas. Gue kayak udah feeling udah jangan gitu kan. Jangan. Nah yaudah akhirnya di bawah semua, nggak ada yang di atas. Semuanya dulu di bawah tuh berarti. Di bawah, nggak ada yang di atas. Terus itu tuh kelar tuh acara nikahnya, pada pulang semua. Nah, barang-barang rumah gue kan masih banyak yang di sana kan. Otomatis lu berarti? Otomatis gue ngebalikin lagi. Iya. Gue harus ngebalikin lagi barang dari rumah sana. Yang udah dibawa-bawain ke sana dibalikin lagi kan pasti. Ya, terus gue tuh bertiga sama abang gue yang baru nikah ini, sama abang gue yang kedua. Gue tuh by the way 3 bersaudara. Oh, lu punya 2 abang berarti? 2 abang. Lu anak paling kecil? Kecil banget ya.
kecilnya segini gue. Terus Terus gue bertiga nih, gue inget banget gue tuh yang terakhir keluar dari rumah itu ngangkatin barang. oh berarti lu tuh yang terakhir ngambil barang di rumah? Iya, gue yang terakhir, bukan terakhir ngambil barang. Gue bertiga kesana bareng nih. Abang gue kalau nggak salah ngangkat sofa, gue itu ngangkat bangkok, ngangkat kipas gitu. Pokoknya gue paling belakang jalannya. Tuh gue paling belakang. Paling terakhiran gitu. Paling terakhir. Iya. Nah, bermula dari sini nih, ini awal kejadiannya ya. Jadi semenjak itu gue kayak pas terakhir itu, panggilan terakhir itu kayak gue ngerasa tuh di belakang gue udah merinding parah itu. Ya lu tau lah rumah kosong ya. Rumah kosong itu udah kosong di dalamnya. Lu ngunci krak Sendiri itu. Iya sendiri, kayak ada feeling. Itu lu terakhir bawa apaan tuh? Pokoknya gue bawa kipas atau bawa kursi gitu, gue lupa, kursi basah gitu. Gue lupa pokoknya. Nah pokoknya gue jalan terakhir itu kayak udah merinding gitu di belakang. Udah gak enak gue tuh kayak udah gak enak banget lah. Iya kayak merinding. Serius. Horor. Ya, terus gimana? Horor. Udah. Terus gimana? Terus ya pokoknya semenjak itu gue tuh kayak ngerasa merinding aja gitu. Tapi gue mikir udah rumah kosong gitu. Rumah kosong. Wajar aja kali ya. Wajar aja gitu kan. Udah tuh gue kira nggak kenapa-napa. Jelang beberapa hari itu setelah dari rumah kosong itu. Iya. Jelang beberapa hari gue nggak tahu kenapa tiba-tiba di badan gue tuh banyak lecet-lecet yang nggak jelas. Lecet yang benar-benar lecet nggak jelas tiba-tiba ada gitu kan. Kalau gue garuk ini kan terus lecet itu sakit kan. Perih kan. Tapi itu lecet itu nggak sakit, panjang loh gila. Dari mana ya? Ada aja gitu. Ada tiba-tiba ada. Kok nggak jelas? Setiap gue bangun tidur tuh pasti ada. Setiap bangun tidur. Itu lecetnya panjang, pokoknya panjang lah. Dan itu benar-benar nggak sakit, kayak ya ada aja gitu. Iya, kalau nih logikanya kalau baru digaruk semalam itu nggak langsung jadi koreng kan? Oh ini nggak langsung jadi koreng kayak gini. Iya, nggak langsung ngebekas gitu ya? Nggak langsung ngebekas gitu. Paling kayak merah dulu, baru lama-lama jadi koreng. Kalau ini langsung jadi koreng, berbeda langsung jadi koreng terus nggak sakit. Di sini nggak sakit, panjang pada. Terus gue kira kegaruk kali, masih mikir positif kan. Terus kok lama kelamaan makin aneh, lama-lama ada di paha gue di sini. Gila itu nggak wajar gila. Paha gue, lama-lama ada di paha gue. Terus ada di sini, di hidung, pokoknya. Apaan lu di muka? Di sini. Seriusan lu? Serius. Di sini, yang paling sering di sini nih. Paling sering ini? Paling sering di sini nih. Iya. Sering banget. Ini ada di sini aja udah mulai nggak wajar. Ini di sini loh gila. Iya, ini tuh di sini gila. Terus yang paling parah lagi waktu itu kayak bukan 1, 2 tapi di mana di tangan kanan. Kayak dua garis gitu. Iya, 2 garis betul. 2 garis. Kalau 3 garis? Adidas. Horor. Terus gimana? Terus gue kayak mikir, anjir kenapa gue ya kok tiap hari gue punya lecet-lecet gitu. Tapi lu itu jangka waktunya, bukan jangka waktu ya, kayak berapa lama lu mengalami hal itu yang kayak ada? Hampir setiap hari Hampir setiap hari. Seminggu lebih mungkin kejadian itu. Ada terus gitu. Sampai akhirnya lebih ya. Tapi lu selama seminggu itu lebih itu, ya lu biarin aja gitu. Masih gue biarin aja, masih lu biarin. Masih belum bertindak. Iya, masih gue pikir gue garuk kali. Padahal gue inget banget waktu itu. Even lu inget banget gue tuh nggak ada. Gue baru gue gunting ya, lu tau lah kalau gue gunting kuku, pasti nggak ada tajam ya kan? Iya. Itu tuh belum bisa lecet gitu kan. Terus akhirnya gue nanya kan ke istrinya abang gue, by the way istrinya abang gue tuh ngerti lah emang kayak gitu. Bisa gimana? Bisa lihat. Oh, indigo. Iya, indigo. Horor. Terus gimana? Oh berarti istri abang lu tuh indigo. Dia bisa melihat. Bisa ngelihat. Bisa ngelihat, bisa ngerasain. Emang keturunan. Oh keturunan. Emang keturunannya kayak gitu. Terus? Nah akhirnya gue konsultasi kan sama istrinya abang gue. Katanya tuh gue nanya kan, kenapa nih gini kok ada lecet-lecet gini. Terus kata dia, wah apa tuh ya? Kata istri abang lu, kata bini abang lu. Iya, dia masih nutupin. Dia bilang, oh ya udah rajin sholat aja, ngaji jangan lupa gini. Tapi pertanyaannya sebelum kejadian itu rajin sholat nggak?
rajin bolong. Astagfirullahaladzim. Gimana? Enggak. Horor. Lanjut. Setelah itu disuruh rajin sholat tuh. Itu pokoknya ya gua di situ gua rajin sholat terus rajin ngaji gitu kan. Tapi entah kenapa bukannya gua semakin tenang tapi gua semakin resah. Insecure. Apaan sih? Insecure. Padahal lu udah sholat dan ngaji dan lain-lain udah semakin gua rajin sholat, semakin gua sering ngaji, itu semakin gua insecure. Oh, malah semakin insecure. Iya, semakin resah. Terus. Pokoknya kayak apa ya? Apa sih namanya? Terancam. Apa sih bukan terancam? Terus nggak nyaman. Iya. Ya, semakin gak nyaman gitu. Ngerasa tertekan ditekan gitu tuh, semakin tertekan gitu guanya. Terus apa namanya, sampai suatu hari itu gue tuh kayak sering banget kan gini ya, posisi kamar gue ini pintu nih, ini pintu di sini di belakang gue pintu. Nah gue tuh kursi di sini, ini komputer. Jadi tuh pintu di sini, tangga di situ. Nah gue tuh kalau lagi main komputer kan suka senderan, buat nyender gini kan, otomatis kepala gue keluar ke sini kan. Ini pintu. Jadi lu bisa nggak keluar? Iya. Nah kok gue ngerasa tuh setiap malam gue kayak ada yang ngeliatin dari tangga. Pasti kan lu tahu kan? Setiap malam jam berapa? Pokoknya setiap malam. Kalau siang, pagi, sore gitu enggak. Hanya malam. Lu tahu kan rasanya kalau ada orang ngeliatin, kayak nggak feeling. Iya. Ada yang ngeliatin gua nih. Pasti kalian juga ya, kalau misalkan pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah karena lagi ngapain itu kayak ngerasa kayak ada yang ngeliatin, lagi lucu. Terus akhirnya feeling lu udah mulai gak enak. Iya. Terus semakin lama kok semakin parah, semakin gak enak gitu. Sampai klimaksnya nih ya. Waktu itu gue tuh inget banget gue lagi main game, gue lagi begadang sama teman-teman mabar gue lah. Gue lagi begadang. Nah gue tuh inget banget, gue bilang gini, tadi dulu ya, gue mau ngambil minum. Jadi tuh kamar gue di atas, gue kalau ngambil minum harus ke bawah kan. Nah gue itu kalau malam-malam ke bawah itu suka isengnya karena entah kenapa, jadi tangga gue tuh letter U gitu guys, gini turun terus gini lagi letter U. Oh, set gitu. Itu L. Set balik lagi. Iya gitu, set. Iya gitu. Tadi gini, set horor. Itu letter L. Jadi pokoknya letter U. Oh gitu ya, bukan letter U. Letter U gitu kan. Nah, jadi gini lah nih posisi tangga gue nih, gini ya. Iya. Nih jadi ini turun terus gini lagi. Iya. Iya gitu. Nah, abis turun ini di sini tuh ada sofa panjang. Dan bisa bersonjoran. Iya, bisa bersonjoran. Namanya juga panjang. Ya udah sih mah. Jadi gue nggak tahu kenapa gue feeling tuh kalau gue turun tangga itu di sebelah ke kanan sofa sini yang ada giniannya nih, yang ada ginian pegangannya tangan. Itu di situ tuh kayak ada apa, perempuan duduk terus aja duduk. Entah kenapa dia duduk terus kayak ngeliatin gitu. Lu tahu kalau di situ ada orang terus dia duduk terus ngeliatin lu, padahal lu nggak ngeliat dia, tapi lu tahu kan rasanya kayak ngerasa kayak ada di ujung mata. Di ujung mata sini. Oke, gue ngerasa itu ada cewek duduk di situ. Terus setiap gue turun tangga, gue kan kesana ya, bukan ke arah sofa ya. Kalau mau beli gue kesana. Nah terus dia kayak ngeliatin gitu, gue ngerasa kayak dia ngeliatin gitu. Itu lu tahu, lu ngerasa. Tapi lu diem aja. Gue nggak diem aja, cuman gue merinding gitu kan. Tapi lu yakin dengan apa yang lu rasain itu? Yakin. Gue tuh mikir kayak udahlah, jangan mikir aneh-aneh, gitu kan. Terus ya emang gitu. Terus pas gue ngambil air, minum. Oh iya. Asik gitu. Ya, itu mah orang lain. Itu siapa? Jangan. Horor. Nah terus yang namanya gue udah punya feeling jelek kayak gitu, gue kan takut ya. Gue jadi takut gitu kan, jadi insecure.
Nah terus akhirnya gue itu lu minumnya lu bawa ke atas apa lu minumnya gue bawa. Oh lu bawa ke atas gitu. Biar gue nggak bolak-balik. Gue bawa ke atas. Gue jalan cepet-cepet gitu. Kan kalau gue jalan ke atas otomatis gue di sofa lagi kan. Iya. Ya nah, pastilah. Lu tahu nggak sih kan? Lu pasti tahu rasanya kalau ada orang di sofa itu kayak lagi duduk ngeliatin lu aja gitu. Lu pasti tahu kan kayak anjir canggung gitu, kayak canggung gila. Bingung mau ngapain gitu. Lu mau lari nggak bisa. Iya, mau lari nggak bisa lu Mas. Tapi mau lari rasanya. Mau jalan kayak mau lari. Iya, pokoknya serba salah deh. Iya gitu pokoknya. Saya kira gue memberanikan diri tuh, gue naik akhirnya gue naik gitu, gue kayak nggak berpaling. Nyantai aja ya, nyantai. Iya sosok nyantai gue. Sosok nyantai. Tiba-tiba merinding banget di belakang, merinding. Wow, merinding. Sekujur tubuh lu merinding semua tuh. Sekujur tubuh gue tuh merinding semua. Itu yang namanya gue merinding. Lu gimana sih kayak ini dia cuma beda satu tangga sama gue. Oh gila. Merindingnya tuh bener-bener merinding kayak apaan? Pori-pori gue udah kebuka segini kali ini. Jadi lu masuk nih. Maksudnya kok gimana? Gini. Udah. Horor. Maksudnya beda satu tangga, gimana? Beda satu. Deket banget pokoknya. Itu ngerasa kayak lu ngerasa dia udah deket sama lu gitu. Deket. Terus akhirnya lu gimana tuh? Terus akhirnya gue kayak gue semakin buru-buru yang namanya tangga gue letter U otomatis gue kalau muter itu gue harus ngeliat ke bawah lagi. Kelihatan kan? Kelihatan di sini nih kelihatan nih ke bawah lagi kan, kelihatan kan. Nah gue sumpah. Ini gue naik gini kan, gue naik gue naik cukup. Itu kayak di sini nih guys nih. Diem di sini. Dia kayak di sini. Deket dah pokoknya. Diem sih enggak, cuma deket. Terus pas gua muter, blang. Wah. Oh lu naik terus kelihatan kan? Kelihatan. Terus gua nggak sengaja ngeliat tapi kelihatan guys. Gak sengaja lihat. Gak sengaja lihat. Tapi akhirnya lu langsung melihat jelas dia gitu. Gue tuh pas muter gini ya, wah jelas banget cuy. Jelas banget itu kayak bentukannya tuh nenek bungkuk, cuma tinggi banget. Kayak dia bungkuk aja masih tinggi, lebih tinggi gua. Iya, dia bungkuk aja tuh masih tinggi. Jadi tuh tangga gua tuh ada plafonnya gitu. Plafonnya tuh segini gua lagi. Plafonnya segini. Nah, dia tuh bungkuk aja tuh dia segini nih badannya nih. Buset. Itu udah bungkuk. Dia posisinya berarti gini dong. Udah bungkuk, dia bungkuk begini. Gua enggak tahu dia bungkuk karena nenek apa bungkuk karena tahu tidak. Setan gak ada harga dirinya, Mas. Aduh. Horor. Terus